Guess I'm just a playdate for you. Oke guys, yang pertama di sini aku mau edit template chatnya di aplikasi PicsArt, atau kalian pakai aplikasi yang lain juga boleh. Nah, kalau misalnya kalian pakai aplikasi PicsArt, nanti ikuti caraku ya guys ya. Nah, kemudian kalian klik tanda plus di bawah, terus pilih foto template chat bagian atas ini yang udah aku sediakan. Nanti aku sediakan di description box. Kemudian kalian klik teks, menu teks itu di bawah. Nah, kalian tinggal ketikkan aja namanya, terus ganti fontnya. Setelah itu kalian bisa letakkan di sebelah fotonya ini. Dan kalau misalnya kalian mau ganti foto profilnya itu, kalian bisa tambahkan foto. Terus pilih potong bentuk, pilih yang lingkaran, terus jangan tambahkan tepian ya guys ya. Kemudian kalian atur seperti ini. Nah, kalau udah pas kalian bisa simpan aja. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai kontak WA kalian sendiri itu jadi kalian bisa screenshot chatnya. Terus kalian bisa potong dan ambil bagian atas saja. Nah, kayak gini kalian bisa langsung dari galeri atau ke aplikasi yang lain. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita ke aplikasi CapCut. Klik proyek baru. Pilih satu foto. Kemudian ke belakang dulu untuk hapus watermarknya. Kembali ke awal lagi, kita tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download, nanti aku sertakan di description box. Setelah itu kalian bisa tandain bitnya, putar videonya dan tandai pakai tombol putih ini sampai keluar titik kuning. Nah, ini detik bit yang aku pakai yang udah aku tandain. Oke, kalau udah tandai sampai akhir, kalian klik centang aja di bawah. Setelah itu atur durasi untuk foto yang awal ini, dan di sini aku pakai di 15.1. Oke, sebelum tambahkan foto yang lain, kita atur dulu untuk foto yang pertama ini. Nah, kembali ke awal, kita tambahkan overlay. Nah, yang pertama tambahkan foto template chat yang bagian atas. Nah, yang ini, setelah itu kalian bisa lebarkan. Nah, kurang lebih segini dan letakkan di bagian tengah. Nah, ini tengah, tapi agak naik sedikit aja. Nah, kurang lebih segini. Terus durasinya kalian samakan seperti foto yang atas. Kembali ke awal lagi, kita tambahkan overlay template chat yang keyboard. Nah, yang bagian bawah. Terus atur di bawahnya template chat yang atas. Nah, durasinya juga kalian samakan. Setelah itu kalian bisa tambahkan lagi foto chatnya. Nah, nanti aku sediakan di description box. Terus kalian letakkan di bawah sini. Nah, jadi kayak pas di keyboardnya gitu. Kemudian durasinya jangan lupa kalian samakan. Terus geser menu di bawah, ada kunci chroma. Arahkan buletan yang atas nih di warna hijau yang tengah. Terus klik intensitas, atur jadi 10 aja. Kemudian klik centang.
Nah, untuk yang bawah ini yang cat, kalian lapisannya ganti ke nomor 1 ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik overlay yang pertama, tambahkan keyframe di awal. Overlay yang kedua juga tambahkan di awal. Nah, kemudian geser di 10F setelah detik ke 1. Ini tambahkan keyframe. Dan foto overlay yang pertama ini kalian geser ke atas. Terus overlay yang kedua geser ke bawah. Nah, jadi kayak terbuka gitu ya guys. Nah, karena ini masih terlihat atas sama bawah, jadi aku mau bikin gelap. Kalian bisa klik bagian foto yang paling atas, tambahkan keyframe di awal. Terus geser menu di bawah itu ada tutupi, kalian klik. Terus pilih yang strip film. Nah, jadinya seperti ini, keluar garis kuning duaan. Terus kalian perkecil. Nah, kemudian geser, jangan klik centang dulu ya guys ya. Kalian geser aja video yang bawah itu. Nah, ini kalian lebarkan sedikit demi sedikit. Nah, jadi videonya itu kalian bisa geser itu berjalan, kalian jalankan. Tapi ini sekalian kalian lebarkan aja yang garis kuning itu. Nah, jadi kalian lebarkan sedikit-sedikit aja ya guys ya. Geser video yang bawah itu juga sedikit-sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah itu lanjut ke yang cat ini juga sama. Kalian tambahkan keyframe di awal dan klik menu tutupi, pilih yang strip film. Nah, karena ini di bawah kalian naikkan seperti ini dan paskan di bagian keyboard. Terus geser sedikit demi sedikit. Nah, kalian lebarkan. Pokoknya letaknya itu ada di keyboardnya gini ya guys ya. Nah, kalau keyboardnya udah nyampe bawah, garis kuning duaan ini kalian bisa lebarkan. Nah, meskipun kelihatan satu gitu, nggak apa-apa, kalian klik centang aja, terus turunkan secara manual ya guys ya catnya. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan keyframe di detik bit. Nah, jadi di 15F setelah detik ke 1 itu munculkan teks yang pertama. Nah, kemudian geser di detik ketiga, tambahkan keyframe. Terus geser ke kiri sedikit, itu tambahkan keyframe. Jadi sebelumnya detik bit itu, sebelum detik bit di detik ketiga itu tambahkan keyframe. Kemudian ke detik ketiga atau ke detik bit itu munculkan teks yang kedua. Nah, pokoknya kalian lakukan yang sama seperti itu ya guys ya. Jadi sebelum detik bit kalian bisa tambahkan keyframe tapi nggak usah dirubah. Baru di detik bitnya kalian bisa munculkan teksnya. Nah, seperti ini. Terus di akhir nggak usah tambahkan keyframe ya guys ya. Oke, setelah itu kalian bisa koreksi, putar videonya dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok atau belum. Nah, kalau udah cocok seperti ini, kalian bisa hapus soundnya dulu. Terus kalian simpan. Nah, kalau udah 100% kalian kembali ke proyek. Munculkan lagi soundnya pakai tanda kembali ini. Nah, kemudian kalian letakkan garis putih tengah ini di awal. Kemudian tambahkan video yang barusan kita simpan. Nah, proyek yang awal tadi kalian hapus saja. Nah, untuk foto dan overlaynya ini semua kalian hapus. Jadi tersisa video yang barusan kita tambahkan. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto. Kemudian atur durasinya jadi 1.7. Oh ya, usahakan semua foto ini ukurannya udah 9:16 ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe di awal dan di masing-masing detik bit yang udah kalian tandain atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih.
Nah, kalau misalnya kalian bingung sama keteranganku ini, di situ kan ada 14F dalam kurung detik ke-15. Jadi detik bitnya itu ada di 14F setelah detik ke-15. Oke, kita buat efek jedak-jeduknya. Jadi letakkan garis putih tengah ini di tengah-tengah detik bit 1 sama 2. Nah, ini foto yang atas tuh kalian bisa geser ke kanan dan ke atas. Terus kalian ke kiri. Nah, di sini tambahkan keyframe tapi nggak usah dirubah. Kembali lagi ke keyframe tengah, geser fotonya ke kiri. Terus geser lagi di sini tambahkan keyframe. Terus ke keyframe yang tengah, geser ke kiri fotonya. Kemudian geser yang bawah itu di sini di kanan, tambahkan keyframe tapi nggak usah dirubah. Kembali lagi ke keyframe tengah, kalian hapus, tambahkan lagi. Terus keyframe yang di sebelah kanan kalian hapus. Nah, kalau bingung ini aku ulangi lagi. Di tengah-tengah detik bit ini kalian bisa geser ke kanan fotonya dan naikkan. Tambahkan keyframe di sini. Kembali lagi ke keyframe yang tengah, geser fotonya ke kiri. Tambahkan keyframe di sini. Ke keyframe yang tengah lagi, kalian geser lagi fotonya ke kiri. Kemudian tambahkan keyframe lagi di sini. Kembali ke keyframe yang tengah, hapus dan munculkan lagi. Terus keyframe yang di sebelah kanan kalian hapus. Lakukan yang sama sampai akhir foto ya guys ya. Nah, kalau udah kalian bisa salin aja sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang paling belakang ini durasinya beda. Kalau foto yang kedua sama ketiga itu sama. Nah, kalian bisa hapus dulu keyframe yang bagian belakang, terus tambahkan durasinya jadi 1.8, tambahkan keyframe lagi, dan fotonya kalian atur pas di bagian tengah. Nah, sampai ada garis biru kanan kiri atas bawah. Oke, setelah itu kalian bisa klik foto yang kedua, geser menu di bawah ada ganti, kalian ganti aja sama foto yang lain. Nah, untuk foto 2, 3, 4 ini kalian ganti ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan overlay, pilih di stock video, pilih yang warna putih. Nah, setelah itu kalian bisa lebarkan sampai menutupi foto. Atur durasinya jadi 0.1, klik menu gabungkan, pilih yang overlay. Setelah itu geser menu di bawah itu ada opasitas, kalian atur jadi 30. Kemudian kalian tinggal salin-salin aja dan letakkan di bawah masing-masing detik bit. Nah, ini awalnya di foto yang pertama sampai foto yang keempat ya guys. Nah, kalau misalnya kalian bingung detik bitnya tuh ada di mana, jadi kalian hitung aja dari awal, dari depan. Pokoknya setiap detik bit itu ada 4 keyframe. Nah, letakkan aja efek flashnya itu di bawah keyframe yang pertama. Oke, kalau udah selesai semua kasih efek flashnya, kalian bisa klik kotak penghubung antara video yang pertama sama foto yang pertama ini. Pilih kamera, pilih yang tarik keluar. Nah, kemudian kalian klik terapkan ke semua. Nah, jadi semua efek transisinya tarik keluar ya guys ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu aku di sini mau tambahkan overlay efek garis gitu. Nah, nanti aku sediakan di description box. Letakkan garis putih tengah ini di detik ke-15. Nah, ini tambahkan overlay. Terus kalian bisa lebarkan sampai menutupi foto. Kemudian atur durasinya sampai di detik bit kedua. Nah, atau di 0.6. Kemudian klik menu gabungkan, pilih yang pergelap. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, terus kalian juga bisa langsung salin dan letakkan di bawah foto yang lain. Tapi aku cukup pakai satu aja sih ya guys ya. Tapi terserah kalian bisa pakai atau enggak, atau bisa diselang-seling atau pakai semua juga boleh. Oke, setelah itu kalian kembali ke awal lagi, letakkan garis putih tengah ini di awal, kita tambahkan keyframe. Nah, kemudian kalian geser pas di teks yang pertama itu muncul. Nah, kalian tambahkan keyframe. Terus geser ke kiri sedikit, tambahkan keyframe. Nah, kembali lagi ke keyframe di detik bit pas muncul itu, kalian bisa zoom fotonya itu dan arahkan ke teks yang pertama. Nah, kemudian geser, tambahkan di detik bit, tapi nggak usah dirubah dulu, terus geser ke kiri, tambahkan, kembali lagi ke detik bit, keyframe yang detik bit, ini arahkan ke teks yang berikutnya. Nah, kalian lakukan cara yang sama nih sampai akhir videonya ya guys ya. Maksudnya video untuk yang pertama ini. Nah, untuk yang di akhir keyframe-nya itu kembalikan ke posisi semula ya guys. Oke, setelah itu letakkan garis putih tengah ini di 15F setelah detik 13. Kalian bisa tambahkan efek sesuai dengan keterangan yang aku kasih ya guys ya. Nah, untuk efek blink yang berlian retro kalian bisa pakai atau enggak. Kalau misalnya pakai, kalian letakkan di awal video sampai durasinya itu sama seperti video yang pertama. Oke, setelah itu letakkan garis putih tengah ini di 15F setelah detik 14, kita tambahkan overlay emoji. Nah, nanti aku sediakan di description box atau kalian bisa pilih sendiri di aplikasi PixArt. Nah, kemudian atur durasinya jadi 0.6. Nah, ini ukuran awalnya perkecil. Terus tambahkan keyframe di awal, di tengah. Nah, pas di tengah ini kalian bisa lebarkan emojinya. Nah, jadi perbesar. Terus di akhir. Kemudian kembali lagi ke keyframe yang pertama, ubah opositasnya jadi 0. Terus keyframe yang akhir juga opositasnya 0. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di bawahnya overlay ini kita mau tambahkan efek juga. Pilih di pesta, pilih yang guncang 1. Nah, kalian tinggal atur aja juga kecepatan dan rentangnya. Terus jangan lupa ini durasinya. Terus ganti objeknya ke overlay. Nah, jadi overlaynya gitu ya guys ya, yang guncang. Oke, setelah itu ini udah selesai. Kalian tinggal koreksi aja, putar videonya dari awal sampai akhir, kira-kira udah cocok atau belum. Nah, kalau kalian rasa udah pas, udah cocok, klik simpan dan jadikan atas, satu resolusinya, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video selanjutnya. Thanks for watching, dadah, semoga kalian sehat selalu.